Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu pelajaran kita pagi ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar, ya. Ya, masih ingat nggak lagunya? 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Nama ayahnya? Abdullah, Aminah. Aminah, Nama kakeknya? Abu Thalib, Pamannya? Abu Thalib, Jangan terbalik ya. Istrinya? Khadijah. Putrinya? Fatimah, Nama sukunya? Quraisy. Dan itu hanya ada 6 nama. Sebenarnya keluarga Rasulullah itu banyak, bukan hanya 6. Kemudian ada lagi tugas yang kedua, yang ini ada hubungannya sama Rasulullah. Ya, lahirnya di mana, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa. Oke. Masih ingat? Masih. Ini. 1, 2, 3. Nabiku Nabi Muhammad ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang ibu Siti Aminah, niyas dalem wonten ing Mekah. Dina Senin ing wayah subuh sasi akhir tanggal 20 tahun fil niyase Nabi 571 tahun Masehi. Gimana? Dari lagu itu kita punya banyak informasi. Yang pertama, nama bapaknya siapa? Nama ibunya. Aminah, Lahir di mana? Mekah, Ya, tanggal berapa? 10 April, Bulan apa? April. Tahun berapa? tahun 571. Ya, lahir di mana? Mekah, Di waktu kapan? waktu gajah, Waktu Mekah. waktu subuh. Jadi di situ ada informasi Rasulullah lahir itu di waktu subuh. Jadi pagi-pagi. Pas ada tugas ketiga. Tugas ketiganya itu menulis surat Al-Fil. Isi dari surat Al-Fil itu peristiwa yang terjadi pas ketika Rasulullah itu lahir. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala
yang bernama Aminah. Nah, ketika Aminah ini sedang hamil, mulai agak membesar 4 bulan, ketika Allah baru meniupkan ruh ke dalam janinnya Nabi Muhammad itu, ayahnya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat wajah ayahnya seumur hidup. Kenapa? Karena Rasulullah ketika baru lahir, ayahnya itu sudah tidak ada di dunia dan meninggal. Nah, begitu Aminah melahirkan, biasanya kalau ibu habis melahirkan itu kan keluar air susu. Nah, air susunya Halimah ini enggak banyak. Akhirnya apa? Rasulullah itu enggak kenyang. Kalau minum enggak kenyang, owek-owek terus. Ya? Nah, akhirnya ini bayi harus dibantu. Kalau enggak dia nangis terus. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merasa kasihan melihat cucunya yang enggak kenyang-kenyang. Akhirnya diambil sang cucu, digendong dibawa ke pasar. Dicariin ibu-ibu yang punya bayi. Nah, kebetulan di pasar itu setiap hari biasa ada ibu-ibu yang bekerja mencari uang dengan cara menjual air susu. Jadi zaman dulu itu air susu itu dijual belikan. Ya, bukan air sapi, bukan susu sapi atau susu kuda saja, tapi susu ibu zaman dulu ada yang dijual belikan. Dengan cara gimana? Ibu-ibu itu datang ke pasar, di situ bikin seperti tenda khusus itu ya. Jadi kayak ada apa ya namanya toko, kalau sekarang ya bagian toko ibu-ibu menyusui. Datang ke situ Abdul Muthalib bersama cucunya yang bernama Muhammad. Minta tolong sama beberapa ibu-ibu. Dari ibu-ibu yang pertama dia nggak mau karena nggak dibayar. Kan kakeknya bukan orang kaya raya. Dia nggak punya banyak uang. Nggak bisa membayar harga yang sudah ditetapkan oleh ibu yang pertama. Dibawa lagi ke ibu yang kedua. Bu, tolong susui cucuku. Oke, baik Pak, nggak apa-apa. Bawa ke sini. Akan saya susui sampai kenyang. Tapi bayarannya sekian ya, 1 juta ya. Waduh. Ambil lagi. Nangis lagi. Owe. Ya, bawa lagi ibu yang selanjutnya. Sama, ibunya juga nggak mau. Karena ibunya itu ke situ ingin mencari uang untuk membiayai keluarganya. Kalau dia nggak dapat uang, nanti keluarganya nggak bisa makan. Nah, akhirnya Abdul Muthalib merasa kecewa. Tidak ada satupun ibu-ibu yang mau menyusui. Ketika mau berbalik badan, mau pulang lagi, ternyata ibu yang terakhir tadi merasa kasihan. Dipanggil lah, saya kakek bawa ke sini cucunya. Saya susui cucumu dengan gratis. Benarkah kakek ibu? Iya. Nah, begitu ibu itu mampu anaknya belum disusui gitu ya, itu muncul rasa tiba-tiba Allah masukkan perasaan sayang ke dalam hati ibu ini. Perasaan ingin menyayangi bayi ini seperti anaknya sendiri. Begitu gendong gitu melihat wajahnya itu, tiba-tiba rasa keibuannya itu muncul, seperti ini tidak mau melepas. Seperti ini memiliki bayi itu, ini dibawa pulang, ini dijadikan anaknya sendiri. Nah, ibu ini yang bernama Halimah. Siapa? Halimah. Ternyata Halimah itu berasal dari desa lain yang sengaja datang ke Mekah ingin bekerja menjual susu. Dari mana? Dari desa Sa'diyah. Desa apa? Sa'diyah. Desa apa? Sa'diyah. Desa apa? Sa'diyah. Desa apa? Sa'diyah. Maka rencana awalnya hanya ingin menyusui ini beberapa hari saja, hitungan 1 atau 2, 3 hari saja. Tapi ternyata perasaan tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad ini semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan tidak terasa Nabi Muhammad ini tinggal bersama Halimah, wanita yang menyusui ini justru selama 5 tahun. Berapa? 5
di sebuah kebun, ya. Tiba-tiba di sana itu datanglah seorang laki-laki yang berjubah putih cemerlang bersinar menangkap Nabi Muhammad, menangkap Muhammad. Ditidurkan dia di sebuah bangku, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci sama air zam-zam, dibuang kotorannya, kotoran ini, dengki, bohong, berkata jorok, semuanya itu dihilangkan. Perasaan benci, perasaan ingin menyakiti orang itu semuanya dibersihkan dari hatinya itu. Setelah bersih, dimasukkan lagi, ditutup, nggak ada sesuatu seperti orang operasi, nggak ada. Kembali seperti semula, kembali seperti sebelum dibunuh. Tapi yang berbeda hatinya sekarang sudah bersih dari segala penyakit. Halimah lagi. Ketika sampai di situ, ternyata Muhammad masih hidup, berdiri lagi, masih bisa berjalan. Diperiksa tubuh Muhammad, dipulak balik, dibuka balik, dipulak balik, mana? Ternyata tidak ada apa-apa. Saat peristiwa itu Halimah menyadari kalau Muhammad itu bukan bayi biasa, tapi ini bayi yang luar biasa. Akhirnya apa? Halimah membawa Muhammad kembali ke Mekah, dikembalikan kepada keluarganya. Berapa tahun tadi tinggal bersama Halimah? 5 tahun. Nah, usia 5 tahun sampai 6 tahun itu Nabi Muhammad tinggal bersama ibu sama kakek. Pamannya mengajari Nabi Muhammad itu menggembala kambing. Menggembala kambing dulu sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah rajin bekerja, nggak males-malesan, ya, nggak senden-sendenan. Memang nggak suka nyenden-nyenden, layah-layah gitu, enggak. Tapi dia lebih suka bekerja. Setelah usia 12 tahun, Nabi Muhammad tidak lagi menggembala kambing, tapi diajari pekerjaan yang lebih besar lagi oleh pamannya. Apa itu? Diajak berdagang. Kasih di sebuah tempat itu, ada sebuah tempat yang di situ tidak pernah diduduki oleh orang lain, kecuali Nabi dan Rasul. Ini pindah lewat langsung tahu ini orang luar biasa. Ini calon Nabi. Sebaiknya bawa pulang lagi ke rumah. Itu peristiwanya. Cepat, ya. Masih ngantuk, nanti tak pindah. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Raja.